Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong tambah beli saham ini hampir 7 juta lembar. Nah, saham ini juga membagi dividen di atas 5% setiap tahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham BNGA atau PT Bank CIMB Niaga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kepemilikan Lo Keng Hong atas BNGA mengalami peningkatan sejak bulan Februari tahun 2023 ke bulan Oktober tahun 2023. Peningkatannya hampir 7 juta lembar saham. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Pertama kita lihat dari sisi probabilitasnya, BNGA memiliki probabilitas kenaikan 80% dalam 5 tahun terakhir, di mana hanya pernah mengalami penurunan di tahun 2021 saja. Tapi sebagai catatan, di bulan September saham ini tidak pernah mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dan hal ini bisa menjadi pertimbangan. Berikutnya kita bahas dari pergerakan harga sahamnya. Saat video ini dibuat, BNGA di harga 1.710, yang mana harga tersebut merupakan angka tertinggi yang bisa dikatakan dalam 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa dalam 5 tahun terakhir, saham BNGA tidak pernah menyentuh harga 1.700-an. Baru di tahun 2023 harga tersebut tersentuh. Kemudian kita lihat dari aspek historical PBV-nya. Di saat yang sama, historical PBV diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saat video ini dibuat, PBV BNGA ada sekitar 0,91 kali, yang mana angka tersebut jauh di atas rata-rata dalam 5 tahun terakhir. Nah, menurut saya harga 1.710 saat video ini dibuat tidak lagi bisa dikatakan murah. Itu bisa kita lihat dari historical PBV dibandingkan dengan PBV saat video ini dibuat. Topik kedua, proyeksi dividen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa BNGA mencatat pertumbuhan EPS sekitar 29% di tahun 2023 ini. Jika kita masukkan angka tersebut ke dalam dividen per share, maka akan diperoleh dividen proyeksi sekitar 148,76 per lembar saham. Nah, itu berarti yieldnya akan mengalami peningkatan dari 6,7 menjadi 8,7% dengan asumsi dividen payout ratio yang sama. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Pertama kita lihat dari aspek dana pihak ketiga. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa terjadi peningkatan untuk dana murah untuk aspek giro maupun tabungan. Tapi sebaliknya, aspek dana mahalnya atau deposito berjangka mengalami penurunan. Nah, hal ini diharapkan bisa mengurangi beban bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan karena nominal dana murahnya mengalami peningkatan dibandingkan dana mahalnya. Kemudian kita lihat dari aspek ekuitasnya. Ekuitas didominasi oleh saldo laba dengan nominal 35 triliun rupiah. Dari aspek laba ruginya, teman-teman bisa lihat bahwa pendapatan bunga dan syariah mengalami peningkatan di tahun 2023 ini. Begitu juga dengan pendapatan operasional lainnya. Dan beban operasional lainnya bisa dikatakan cukup efisien karena hanya mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Apa dampaknya? Laba bersih perusahaan mengalami peningkatan dari 3,8 menjadi 4,9 triliun di tahun 2023, khususnya hingga Q3 tahun 2023. Kita lihat kemudian untuk aspek kreditnya, teman-teman bisa lihat di sini aspek kredit perusahaan mengalami peningkatan dari 177 menjadi 184 triliun di tahun 2023 ini. Dan untuk cadangan kerugian penurunan nilainya tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian topik keempat, poin tambahan. Pertama dari aspek dividen saham ini bisa dikatakan terus konsisten bertumbuh setiap tahun meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2021. Tapi dalam 5 tahun terakhir, jika dirata-ratakan, saham ini mencetak pertumbuhan dividen yang konsisten dari tahun ke tahun. Poin tambahan kedua, dari berita yang ada ini, teman-teman bisa baca bahwa diperkirakan Lo Keng Hong membeli saham BNGA dengan harga di kisaran seribuan rupiah. Angka itu tentu lebih rendah dibandingkan harga pada saat video ini dibuat dengan angka 1.700-an. Poin tambahan ketiga, dalam tahun 2023 harga saham BNGA sudah naik 44% dan sudah naik 71% dalam 5 tahun terakhir. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Yang pertama, kinerja keuangan belum bisa mengimbangi kenaikan harga sahamnya. Teman-teman bisa lihat saat video ini dibuat, PBV BNGA di angka 0,91 kali yang mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhirnya.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kenaikan harga sahamnya belum sebanding dengan kenaikan kinerja terlebih khusus dari aspek ekuitasnya. Sehingga secara historikal, PBV saat video ini dibuat sudah cukup tinggi. Poin minus kedua, teman-teman bisa lihat sini bahwa CIMB Niaga merupakan bank asing yang berasal dari Malaysia. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa bank-bank asing atau bank-bank di luar Indonesia biasanya punya ruang gerak yang cukup sulit jika dibandingkan dengan bank asal Indonesia itu sendiri. Sehingga dari aspek prospek, saham BNGA ini bisa dikatakan memiliki tantangannya tersendiri jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan yang berasal dari Indonesia. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.